Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Nah, kita mulai dari informasi tentang perayaan Hari Raya Nyepi di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri perayaan Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di Kompleks Pura Segar Kenjeran menyampaikan agar tetap terus menjaga alam dan kelestariannya. Dalam kesempatan Dharma Santi yang merupakan rangkaian terakhir Hari Raya Nyepi kali ini, Gubernur Khofifah menyampaikan pesan agar seluruh umat manusia terus menjaga alam dan kelestariannya, terutama dengan kondisi saat ini, di mana perubahan iklim menjadi pekerjaan rumah bersama bahkan di level global untuk bersama-sama diatasi. Menurut Gubernur Khofifah, Dharma Santi merupakan penutupan rangkaian perayaan Hari Nyepi, yang mana dalam rangkaian Hari Nyepi ini ada proses nyepi yang manfaatnya syarat untuk memberikan ruang dan kesempatan agar alam melakukan recovery. Meski malam ini rangkaiannya sudah ditutup dengan Dharma Santi ini, tapi Khofifah berpesan agar proses untuk membangun dialog dengan alam harus tetap dilakukan dan tidak menunggu rangkaian Hari Nyepi. Sementara itu, dalam kunjungan di Gorontalo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri untuk menemui warga Jawa Timur yang berada di Gorontalo dan berikut kesan mereka saat bertemu dengan Ibu Gubernur. Kami mewakili warga Jawa Timur sangat berterima kasih dan tidak menduga. Selama ini sudah sekian tahun kami sudah berada di Gorontalo dari tahun 89. Baru kali ini kami bisa bertatap muka dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Indar Parawansa. Sehingga mudah-mudahan dengan misi beliau ini akan membawa manfaat kedua daerah, khusus daerah Gorontalo dan berkembang untuk manfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Informasi yang lain, Simanja atau Sistem Informasi Pengawasan Jalan dan Jembatan ini merupakan inovasi website dan mobile yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Penasaran seperti apa Simanja ini? Berikut liputan selengkapnya. Simanja adalah aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Unit Bina Teknik Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Simanja merupakan sistem informasi pemantauan jalan dan jembatan. Dengan aplikasi ini, aktivitas di lapangan dapat dipantau dengan lebih baik dan real-time oleh kantor pusat, sehingga proses tindak lanjut menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna. Aktivitas lapangan dijalankan oleh pihak konsultan supervisi. Pertama, pihak konsultan akan membuat laporan melalui aplikasi Simanja versi Android. Laporan ditulis sesuai kondisi di lapangan. Unggahan foto menjadi data penting untuk mendukung dan melengkapi laporan yang dibuat. Pihak kantor pusat Bina Teknik akan memantau laporan progres secara berkala dan memberikan feedback sesuai kondisi lapangan. Pimpinan Bina Teknik juga dapat memantau progres di lapangan sewaktu-waktu dalam 24 jam. Dengan demikian, Simanja dapat memberi kontribusi maksimal untuk proses supervisi dari Unit Bina Teknik Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih karena telah menyimak profil Simanja. Semoga di lain waktu bisa berlanjut ke karya kami lainnya. Salam.
Sesaat lagi kisah dari salah seorang petani pisang di Ponorogo yang berhasil mengembangkan hasil pertaniannya. Jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta.
Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Info Jatim. Dalam kunjungannya di Kabupaten Ponorogo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendengar kisah dari salah seorang petani yang berhasil mengembangkan hasil tanam pisangnya. Dan berikut kisah mereka di depan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi waktu pandemi kemarin terjadi, itu di masyarakat petani ini tidak terasa apa ada terjadi apa. Tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh. Pengalaman Pak Nyoman bagaimana? Untuk kita mulai di Januari 2001, saya menanam 1000 pohon, Pak. Itu demplot yang pertama dari GGP yang pertama tahun 2001 untuk mengawali di Bali. Sekarang saya sudah bisa mengangkat TK 1 dengan luas lahan 36 are. Dan per minggu sudah panen dan sudah lebih dari 12 kali sudah panen, Pak. 12 kali panen ya? Iya. Apa perasaan Bapak setelah berhasil, merasa berhasil? Di dalam situasi COVID seperti ini, kami selaku petani tetap perekonomiannya bisa jalan, Pak. Jadi tidak ada seperti nggak ada pandemi gitu ya? Iya, kegiatan jalan terus. Iya, alhamdulillah. Kami sejak tahun 2020 bermitra dengan GGP dan saat sekarang sudah diikuti sebanyak 63 petani dan alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang. Dibantu dengan tenaga kerja mengangkat karyawan sudah 20 orang karena sudah ada PH packing house di tempat kami. Terima kasih. Oh, jadi terus punya juga mitra-mitra usaha dengan usaha yang lain? Sementara kami masih dengan perusahaan NSA yang anak perusahaan juga dari GGP yang sekarang kebetulan kebunnya ada di Blitar. Jadi hubungan kami dengan perusahaan kebun di Blitar juga cukup baik, intensif dan pendampingan juga cukup intensif. Fasilitas finansial keuangan dari mana dapat? Dari GGP, bibit dibantu dan sarana produksi. Kami selaku koperasi juga meminjam sarana produksi baik berupa obat-obatan maupun bagging pisang itu. Tidak dibantu oleh bank atau bank perbankan belum, Pak. Ini kalau KOR masih penyerapan tingkat petani sendiri-sendiri. Jadi belum terfasilitasi oleh koperasi. Oh, koperasi ya. Iya. Ada LDP, LPDP. Dari LPDP dapat?
Belum, Pak. LPDB. Iya, belum. Lembaga keuangan bergulir ya yang di Kementerian Koperasi ya. Belum ya? Belum, Pak. Tapi sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah, Pak, sudah. Lahannya berapa, Pak? Lahannya kurang lebih 18 hektar, Pak. 18 hektar ya. Iya. Sudah cukup maju ya. Setelah melihat hasil ini seperti apa ketertarikannya? Setelah melihat ini prospeknya ke depan kelihatannya sangat bagus dan mudah-mudahan nantinya Pulung menjadi petani pisang Lapendes yang besar dan nantinya yang perdana di Ponorogo, terutama di Kecamatan Pulung. Di sini saya sama dengan rekan saya yang di sini di Pulung masih dalam tahap pengembangan, Bapak. Jadi data yang kami himpun di Kecamatan Pulung ini nanti akan ada 11.000 batang, Pak. 11 itu datang dari satu kecamatan. Sementara kita rencana kerjasama sama JJP, dari sana dia menyediakan bibit gratis. Syukur-syukur nanti kalau dari pemerintah ada sentuhan mungkin biaya perawatan dan lain-lain untuk mengawali kita membuka pengembangan ini, Pak, sehingga lebih semangat para petani yang ada di Pulung ini dan menunjang keberhasilan daripada pengembangan pisang Lapendes di Kecamatan Pulung khususnya dan di Ponorogo pada umumnya. Demikian, terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua berhasil ya. Amin. Seperti yang sudah di Lampung berhasil, Jemberana, Blitar, semuanya berhasil, kemudian di Pulung juga berhasil. Amin. Ya, dan kita harapkan semua petani sejahtera semuanya ya. Amin. Barangkali Baik, itu. terima kasih Bapak Wakil Presiden.